Ya, kemarin mungkin dari apa namanya? Dari data yang kemarin kita juga bisa memplot apa fugasitas ya. Ini saya coba yang kemarin itu dari persamaan Margules ya. Fugasitas lawan X1 dari data eksperimen, kemudian data apa kemarin PXY kalau nggak salah ya. Data PXY. Jadi kita salah satunya bisa melihat hubungan fugasitas pada fasa liquid baik komponen 1 maupun komponen 2 lawan X1. Ya, dari sini kita juga bisa nge-explore lagi bahwa bagaimana persamaan kalau kita ideal, tentunya kita tarik garis di sini ya. Kita ideal, tarik garis lurus ini. Di sini juga kita tarik garis lurus ideal ya. Nah, kita lihat di sini pada daerah di sini, pada X1 mendekati 1, di sini adalah ini F2 ya. Ada X1 mendekati 1, F1-nya ini adalah mendekati ideal ya, berarti di sini satu liquid sama dengan mendekati ideal X1 kali F1 murni ya. Jadi persamaan Lewis kalau X1 mendekati 1 berarti di sini adalah apa namanya? Lautan akan mendekati ideal. Tapi pada X1 mendekati 0, kita lihat di sini adalah ya. Kita akan lihat di sini kalau kita lihat persamaannya di sini lurusnya di sini adalah kalau kita pakai linear di sini akan mendekati hukum Henry. Jadi ini akan mencapai memotong di konstanta Henry ya. Sehingga kita bisa lihat di sini kalau kita gambar di sini pada limit X1 mendekati 1, maka di sini adalah dia larutan itu akan mendekati ideal ya. Jadi karena lautan murni itu adalah hipotetiknya lautan murni itu lautan ideal ya. Kalau X1 mendekati 0, kita dapatkan konstanta Henry ya. Kalau kita turunkan di F1 per dx1 ini akan jadi slope-nya di sana konstanta Henry. Jadi ini adalah bahwa konsep konstanta Henry law dengan ini Lewis Randall itu adalah ya berarti adalah konsep lautan ideal adalah konsep pada kondisi yang apa namanya? Kondisi mendekati X1 mendekati 1 dan X1 mendekati 0 ya. Oke, jadi ini dari ini kita bisa mengeksplor dari data PXY, kita bisa lebih paham lagi, lebih memahami lagi bagaimana kelakuan daripada fasa cair ya, konsep lautan ideal dan lautan non ideal ya. Oke, jadi itu mungkin tambahan yang kemarin ya. Kemudian akan saya lanjutkan, oke, ke Becker Method. Apa itu Becker Method? Ya, Becker Method itu adalah dipropose oleh Becker pada tahun 1953. Karena apa? Karena kadang-kadang kita sulit mendapatkan data yang kemarin kita coba kan data PXY, Y-nya ada ya, kemudian PXY ya, jadi ada Y-nya. Nah, bagaimana kalau data ini nggak punya data, ini data apa namanya, ini isotermal nih, isobar ya. Kita nggak bisa mendapatkan Y-nya, kita hanya mendapatkan X saja ya. Dengan ini, dengan apa? Dengan Becker Method kita bisa sebenarnya memprediksi Y-nya ya. Jadi ini dari data PX maupun TX ya. Kita bisa akan mencari prediksi Y ya. Kita prediksi Y. Y-nya kita prediksi ya. Nah, bagaimana caranya memprediksi Y? Tentunya kita pakai bantuan persamaan Margules, Wilson, NRTL maupun Dirichlet ya. Nah, konsepnya begini ya. Jadi pada saat campuran itu biasanya campuran sebentar saja. Di sini jadi kalau dalam penelitian biasanya ini adalah bukan angki, di sini ada kecil ya, di sini kasih larutan ya, ini tertutup ya, tutup di sini. Ini ada sensor temperatur, ada sensor tekanan ya. Kemudian awalnya kita kasih umpamanya X1 0,3 ya. Kemudian kita panasi di sini ya, kita panasi di sini, ada heater di sini.
kita panasi sehingga temperaturnya akan pada saat dia pertama kali terjadi boiling di sini, dia boiling di sini. Tentunya adalah karena lautannya ini, karena yang muap ini sangat kecil, maka kita anggap X1-nya ini adalah tetap 0,3, nggak banyak berubah ya. Mungkin dia berubah 0,001 kita anggap sama. Sehingga di sini adalah kita bisa pakai konsep di sini adalah bubble temperatur. Ya, kita bisa mencari bubble temperatur maupun bubble pressure. Ya, jadi bagaimana konsep Y-nya ini nggak perlu, Y-nya ini sedikit sekali ya. Jadi ini adalah menguap di sini, ini adalah uap NV-nya. NV-nya itu mendekati 0, sangat kecil nih. Di sini adalah apa namanya? NV-nya ini ada ini NL ya. Jumlah mol liquid total ya. Jadi mol liquid ini adalah kalau ada dua komponen berarti di sini ada plus N2, di sini juga ada N1 plus N2 yang pada fase vapor, pada fase liquid. Nah, karena kecil sekali sehingga apa namanya, komposisi di sini nggak banyak berubah. Nah, kemudian kita pakai konsep bubble ya, bubble P ataupun T ya. Kalau ya kalau bubble P apa syaratnya? Kalau bubble itu adalah syaratnya adalah pada saat bubble berarti sigma YI sama dengan 1 ya. Ya, kalau Ju itu sigma XI ya. Kalau kita biner berarti Y1 plus Y2 sama dengan 1. Nah, kalau kita anggap di sini adalah tekanannya low pressure ya, tekanannya mendekati atmosfer, maka gas ideal, mungkin kalau larutannya kita bisa lautan nyata lah ya, non ideal ya. Sehingga kita bisa memakai konsep apa namanya, bahwa YI kali P sama dengan XI karena tekanan rendah, GI, PI, saturated. Nah, kalau begini, kalau berarti kalau Y1, Y2 ini adalah berarti sama dengan apa? Y1-nya itu berarti Y1 berarti X1 gamma 1 P1 sat plus X2 gamma 2 P2 sat sama dengan P ya, sehingga P ini adalah sama dengan sigma XI gamma I PI saturated. Jadi kita apakah coba kita lihat persamaan ini ya, persamaan ini bahwa P itu adalah sama dengan X1 gamma 1 P1 sat plus X2 gamma 2 P2 sat. Kita punya data itu adalah, yang kita punya data itu adalah P dan X kita punya. T jelas ya. T jelas ya. T karena datanya apa namanya? Yang kita punya data T ya. PXT ya. Jadi kalau T kita tahu berarti karena PI saturated ini adalah merupakan fungsi temperatur ya. Kemudian kita tahu X1, X2-nya tahu, kemudian kita gamma 1 kalau kita pakai persamaan Margules maupun persamaan Wilson ini adalah merupakan fungsi temperatur dan X1 kemudian A12 A21 ya. Jadi ininya udah diketahui semua, berarti ini tinggal yang kita nggak diketahui adalah A12 dan A21. Berarti persamaan ini akan menjadi, kalau kita lihat P ini adalah hanya merupakan fungsi T X1 XI ya, A12 A21. Berarti apa? Berarti kalau ini sudah diketahui semua ya, sehingga ini adalah yang nggak diketahui adalah merupakan fungsi A12 dan A21. Berarti kalau kita punya persamaan ini, kalau kalimat, berarti kita hanya butuh minimum 2 persamaan. Kalau kita pakai persamaan NRTL kada alfa, mungkin kita butuh 3 persamaan, atau alfanya ditetapkan mungkin ya, tetapkan 0,2, 0,3, kita hanya punya 2 ya. Berarti minimum harus kita punya 2 data ya, 2 data minimum kita butuh 2 data. Kalau data lebih bagus ya kita bisa optimasi lebih bagus lagi ya. Contohnya mungkin seperti ini ya. Jadi umpamanya ini ada water glycerol pada suhu 50 derajat Celcius. Kita punya data 2 ya. Apakah ini bisa kita mencari parameternya? Ya, kita bisa mencari parameter dari persamaan Antoine. Kalau sudah bisa ketemu parameter
Kalau ini sudah ketemu A12, A21 ketemu ya. Ya. A12, A21 ketemu, maka kita bisa mencari memprediksi Y-nya karena YI sama dengan apa? XI gamma I PI saturated per P ya. Kalau nggak A12, A21 ketemu, kita bisa mencari gamanya ya. Oke. Oke, ini namanya apa namanya? Becker method. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Saya izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Tadi untuk Becker method ini khusus untuk kondisi isobarik ya, Prof? Bisa isobarik, bisa isotermal ya. Dua-duanya bisa. Tadi itu untuk kalau misalkan nggak pakai metode ini, nggak bisa ngitung YI-nya ya, Prof? Nggak bisa, karena Y-nya nggak diketahui ya. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Ya, nah, jadi ini adalah metode kalau kita hanya punya data apa namanya X saja Y-nya. Kalau punya data Y ya lebih banyak data eksperimen digunakan, lebih bagus ya. Nanti kita sepanjang data eksperimennya itu qualified, nanti kita akan ada cara pengujian data eksperimennya. Jadi semakin secara statistik, semakin banyak data eksperimen, tentunya semakin bagus. Tapi kalau kita punya minimal data, apakah kita nggak bisa melakukan apa-apa? Kita masih bisa menggunakan Becker method, istilahnya seperti itu. Baik, Prof. Terima kasih. Oke. Tidak ada lagi, silakan. Nanti akan saya kasih contohnya. Ada lagi yang mungkin belum paham, bisa. Oke, kalau sudah saya akan coba. Ini ada satu contoh Becker metode. Saya ambil contoh yang tadi ini, saya anggap bahwa ini adalah datanya ini adalah dia tidak sebentar saya kecilkan dikit. Ya, ini adalah data umpamanya diambil dari ini, data aseton metanol di sini ya. Hanya punya data PX1 aja dapat, P sama X1 ya. Datanya itu adalah isotermal pada suhu 328,15 Kelvin ya. Kemudian bisa nggak kita prediksi apa namanya? Prediksi ini ya, Y-nya ya. Ya kita bisa gunakan Becker method ya. Pokoknya saya gunakan ini persamaan Margules ya, persamaan Margules nggak ada di sini ya. Persamaan Margules, bentar saya cari. Saya cari di lain mungkin dari tempat saja. Saya di persamaan Margules dulu. Di sini mungkin ada persamaan Margules saya copy. Oke, saya punya persamaan Margules ya. Persamaan Margules, ya, kita hanya mencari kalau persamaan Antoine udah jelas ya, bisa kita cari ini dengan persamaan Antoine. Kalau T-nya udah diketahui ya, karena T-nya 328 ya kita buat ini sama, atau saudara nggak usah tampilkan ini, saya buat biar bisa nanti untuk data PX maupun TX ya, kita buat platformnya biar gini ya. Kalau data TX ya tinggal nanti ini berubah-ubah ya tiap ini. Oke, kalau data PX berarti ininya konstan semua sama dari atas ke bawah karena suhunya isotermal 328 ya. Kemudian kita bisa mencoba dulu nilai parameternya di aur aja dulu ya, 1,0 atau 1 ya, dianggap 1 dulu ya. Kemudian kita mencari dengan persamaan ini, kita akan mencari gamma 1 maupun gamma 2. Ini G1, G2. Semua ya, hitung semua gamma 1. Dengan gamma 1, gamma 2 kita bisa mencari P calculation. Berarti P calculation ini adalah ya, saya pakai merah. P calculation ini adalah sama dengan P sama dengan X1 gamma 1 P1 sat plus X2 gamma 2 P2 sat ya. Oke, kita hitung di sini ya P-nya calculation. Kemudian kita bandingkan ya antara P yang kita hitung dengan P yang P ini adalah ini deviasinya ini adalah
deviasi dalam absolut bisa adalah, coba saya lihat rumusnya apa di sini. Oh, dibagi ya. Jadi P-nya di sini ini adalah berarti adalah P calculation, ini adalah P calculation ya. P eksperimen itu adalah dari sini ya, ini P eksperimen, ini P eksperimen. Saya sebut ini experimental data ya di sini ya. P eksperimen. Berarti di sini P calculation di sini P absolute itu adalah absolute P calculation dibagi P eksperimen per P eksperimen. Kalau dalam persen berarti ini kali 100 ya. Ini berarti dalam persen ya. Kemudian dihitung semua ya, hitung semua. Saudara bisa lihat di sini adalah BMR rata-ratanya. Mungkin rata-ratanya berarti ini berarti sigma ya. Rata-rata di sini kita sebagai objektif fungsi P ini rata-rata berarti 1/n kali absolut ini ya. P calculation min P eksperimen per P eksperimen kali 100 ya. Sigma ya, jadi jumlah ini kita jumlahkan semua. Atau bisa juga pakai jumlah biasa aja tanpa rata-rata juga. Mana aja bisa digunakan ya. Jadi mana yang terbaik ya nanti kita cek ya bisa gunakan. Nah, kalau sudah kita gini, kita bisa sekarang kita bisa optimasi di sini ya. Yang terbaik tentunya akan mendekati antara eksperimen dengan eksperimen dengan calculation ya, mendekatinya itu yang sebagai nanti objektif fungsi ya. Ini yang kita nolkan, sebentar, nolkan atau kita kita minimumkan ya. Oke, jadi kita pakai bentar, kita solver sekarang ini ya. Kita solver, kita maunya di sini yang kita minimumkan adalah ini maunya ya, ini oke. Kemudian kita yang kita rubah parameternya adalah 2 ini ya. Oke, ini sudah ya. Kita solve sekarang ya. Solve, kemudian oke, kita dapatkan hasilnya parameternya 1,3 ini yang optimum ya. Kita dapatkan ini sudah turun 2, tadi berapa tadi? Tadi cukup besar ya. Nah, ini sudah, ini adalah absolut deviasinya sudah rendah di sini ya. Oke. Ini mungkin nggak perlu ini. Saya hide aja. Oke, jadi ini adalah parameter terbaik. Dengan begini kita bisa menghitung Y-nya ya. Jadi Y-nya bisa dikalkulasi lagi ya. Kalkulasi Y-nya adalah berarti apa? Y-nya itu adalah sama dengan Y1 sama dengan X1 gamma 1 Y1 sat per P ya. Jadi itu adalah ini adalah Becker method ya. Jadi Becker method itu adalah tanpa, kalau kemarin kita kan PXY. Jadi kalau Becker method hanya kita bisa P maupun T yang kita pakai objektif fungsi. Kalau kita punya TXY data, kita pakai G per RT, bisa pakai T, bisa pakai P, macam-macam kita bisa objektif fungsi mana yang terbaik. Oke, mungkin sekian ini untuk penjelasan Becker method. Mungkin ada ini, ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kan saya lanjutkan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu adalah termodinamik konsistensi tes ya. Oke, bisa dilihat ininya. Bisa, Prof. Oke, bisa. Oke. Sekarang kita tadi kan cari parameter itu adalah memang persamaan Margules, Wilson, NRDL, Uniquek itu adalah kalau ada data eksperimen kita dapatkan parameter. Kemudian data eksperimennya harus qualified juga biar parameternya maksudnya bisa bagus ya. Nah, data eksperimen pun juga bisa dicek dengan namanya thermodynamic consistency test. Jadi untuk mengecek data eksperimen menggunakan model secara termodinamis ya. Apa itu thermodynamic consistency test? Tujuannya adalah
kalau datanya itu valid, dia akan mengikuti persamaan Gibbs-Duhem. Ya, mungkin saudara harus ingat persamaan Gibbs-Duhem. Konsisten dengan Gibbs-Duhem. Gibbs-Duhem itu adalah XI ln gamma I, sigma XI ln gamma I sama dengan 1. Mungkin ada beberapa tadi konsep persamaan Gibbs-Duhem itu bisa diturunkan dari sana ya. Nah, dia konsisten terhadap Gibbs-Duhem ya. Gibbs-Duhem. Kemudian metode tesnya ada, nah, yang bisa dites itu hanya data biner ya, hanya data biner PXY dan TXY datanya. Kalau data terner nggak bisa kita tes, tapi untungnya untuk mencari terner ini sudah established ya, terner, kuarterner dan seluruh komponen kita bisa berdasarkan data biner karena konsep hanya 2 molekul yang berinteraksi itu sampai sekarang masih cukup cukup akurat ya, sehingga hanya data biner aja. Jadi di software juga hanya berdasarkan data biner aja yang dilihat ya. Jadi mungkin di software itu dari DECMA banyak datanya ya, DECMA atau di IPPR ya. DECMA itu adalah yang mengkompilasi data, di perpustakaan ada bukunya, mereka cek semua data ya. Jadi udah mulai tahun berapa, tahun 40-an, tahun 30-an malah ada data dikompilasi semua, dijadikan buku ya, tebalnya. Jadi di sana data itu yang dipakai untuk membackup proses simulasi ya. Nah, dari sini sudah diturunkan ada metode tes yang pertama adalah point-to-point test yang dipropos oleh Vanes pada tahun 1973 ya. Kemudian yang kedua ada Harrington test pada tahun 1951 itu dan area test yang dipropos oleh Harrington ya. Jadi ini yang banyak digunakan. Tapi sekarang sudah nggak digunakan lagi karena ada metode baru lagi yang dikembangkan oleh ini lebih akurat. Tapi ini kalau kita lihat di DECMA masih dia mengetes pakai point-to-point test, mungkin area test Harrington, karena kemudian infinite dilution. Karena kalau point-to-point test mungkin agak gini karena pakai ini. Dan sekarang digabung. Ya, oke, kita akan jelaskan nanti area test dan infinite dilution test mungkin yang mudah. Ya. Infinite dilution test dipropos oleh Kojima. Ya. Jadi kalau kita lihat Gemelling ya, Gemelling tahun 1988 telah dan publikasikan oleh dan kawan-kawan ya dari Jerman nih Gemelling ya. Dia melakukan cek validasi data dengan point-to-point test dan area test. Semua data nanti buku DECMA-nya ada di perpustakaan ya, mungkin perpustakaan. Ya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang bagaimana tes area test? Saya langsung aja. Kalau kita plot ya, kalau saudara dari eksperimen tadi yang kita bisa lakukan itu adalah PXY atau TXY. Kalau PX data nggak bisa karena kita nggak bisa dapat gamma dan gamma 1, gamma 2 secara eksperimennya. Yang kita telah bisanya PXY, TXY. Nah, kalau kita dari Gibbs-Duhem kita dapatkan persamaan bahwa ini adalah integral 0 sampai 1 ln gamma 1 ln gamma 2 dx1 delta H per RT kuadrat ini sama dengan delta H per RT kuadrat. Tapi kalau datanya isotermal delta 0 sehingga kita hanya dapatkan ln gamma 1 per gamma 2 ya. Ini 0 ya. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat ln gamma 1 ln gamma 2 kita plot, ini adalah kita punya luasan, total luasannya itu harus sama dengan 0 kalau datanya isotermal ya. Makanya di sini kita nggak mungkin dapatnya 0 ya, pasti ada, karena setiap eksperimen kan pasti sistematik error dan error karena kita lakukan eksperimen dilakukan oleh manusia pasti ada errornya ya. Nah, errornya itu nanti yang diizinkan itu adalah kalau kita itu adalah sekitar kalau isotermal 10% ya. Nah, kemudian kalau datanya isobaris berarti ininya efeknya ini ada. Efeknya ini gimana ngitungnya? Pakai ini ya. Jadi didekati dengan ini ya, delta Tmax per Tmin. Jadi dia diambil T maksimum yang ada di eksperimen. Di eksperimen kan ada dari suhunya kan ada yang mulai suhu rendah, suhu tinggi, diambil delta T maksimum per delta T minimum ya. Itu untuk mendapatkan mendapatkan efek entalpinya ya, sehingga data isobaris ini D minus J, kalau ini kan dikurangi harinya ya. Jadi kalau data isobaris berarti kan ini harus 0,1 ln gamma 1 per gamma 2 D
Jadi X1 min delta H per RT kuadratnya terus sama dengan 0 ya. Makanya ini D min J lebih kecil 10% juga kalau dia dari beberapa data, karena ini mendapatkan nilai ini dari sekian data dievaluasi ya. Kira-kira yang paling bagus ya. Diperoleh bahwa itu adalah kalau dia 10% di datanya disebutkan bahwa dia adalah mengikuti konsisten secara termodinamik. Oke, jadi itu adalah thermodynamic consistency test untuk area test. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Prof. Silakan. Itu pada grafik ya, Prof. Itu kurvanya ln gamma 1 per gamma 2 versus Ya, ln gamma 1. X1 ya? Iya. Lalu untuk garis vertikalnya itu apa ya, Prof? Garis vertikal yang mana maksudnya? Ini garisnya nih. Yang tengah. Oh, tengah ini adalah dia adalah ini 0 ya, 0 ini adalah positif nih. Positif biasanya gini. Negatif ya. Oh ya, baik, Prof. Ya, Terima kasih. ini adalah 0, ini 1 gini. Oke, biar nggak bingung ya. Jadi karena datanya itu nanti kalau saudara plot, coba data yang kemarin itu saudara ln gamma 1 per gamma 2-nya dihitung ya, nanti akan dari positif ke negatif ya. Kalau dia positif-positif terus, mungkin datanya nggak konsisten, mungkin dia akan ketemunya mungkin positif terus, berarti kan gini ketemunya nanti ya. Oh, berarti kan nggak 0 ini. Kalau datanya isobar ya, kalau datanya isotermal sih bisa kita cek harga J-nya, tapi kalau isobar nanti dia akan mempunyai nilai nggak 0 luasannya ya. Oke, jadi coba nanti datanya itu dicek, dia akan. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, jadi ini adalah batasnya 0, ini adalah Y positif ya. Y positif, ini adalah Y negatif ya. Jadi Y-nya ln gamma 1, ln gamma 2-nya nanti ada nilainya dari positif ke negatif ya. Baik, Prof. Atau Terima dari kasih. negatif positif ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan dari visual bisa dilihat ya. Jadi visual mungkin saudara lihat. Karena ini nanti kita prediksinya pakai register dulu ya, kemudian kita harus cari ini luasannya itu berdasarkan pakai apa namanya? Saya dulu sih pakai luasannya pakai Rapson ya, Newton Rapson atau ya ini kan kecil-kecil kan pakai apa cara numerik bisa kita hitung luasannya di sini ya. Oke, itu secara numerik lagi ya dihitung. Oke, kita lihat infinite dilution test. Apa infinite dilution test? Itu adalah berdasarkan GE X1, X2, RT ya. Dicari pada limit X1 mendekati 0 ya. Jadi pada X1 mendekati 0 bahwa ini adalah kalau kita hitung di sini dari Duhem ini bahwa ini adalah mendekati ln gamma 1 pada infinite dilution, pada kondisi gamma 1 ini adalah gamma 1 pada mendekati 0. Tentunya kita nggak bisa dapat eksperimen, kita prediksi semua di sini. Oke, kemudian gitu juga pada saat X2 atau X1 mendekati gamma 2 dengan. Nah, ini maksudnya begini ya. Jadi kalau saudara punya data, ini mungkin kalau kita dari ini sudah dari Hercules ya. Kita punya GE per RT, mungkin GE per RT-nya yang di sini ya. GE per RT-nya sebentar. GE per RT-nya yang ini ya. Yang ini datanya ini GE per RT. Ini GE per RT. Ya, kemudian ini adalah ln gamma 1, ini adalah pada saat X1 mendekati 0, ini adalah ln gamma 1 pada infinite dilution. Jadi infinite dilution karena kita punya data kan sampai di sini ya. Oke, saya coba kira-kira kan mungkin di sini ya ke sini lah ya. Kalau kita pakai freehand ya. Oke, kemudian ln gamma 2-nya kita bisa prediksi ke sini ya. Nah, ininya kalau datanya konsisten, kalau kita ininya ini ya, mungkin ini. Ini karena ini dari persamaan Margules mungkin saya coba. Kalau ini kan kalau kita carinya kan begini ya, begini. Oh, ini adalah bedanya. Ini seharusnya kalau datanya konsisten ini kan oleh Kojima ini harus ketemu titiknya ya. Nah, ini adalah berbeda. Ketemunya berapa itu toleransinya ini yang dipakai toleransi ya. Sehingga dipakai toleransi sama dia itu adalah pada saat antara ini bedanya itu adalah
lebih kecil dari 30 ya, itu Kojima. Tapi yang nggak banyak digunakan. Tapi saya biasanya Kojima ini memang nggak apa namanya, tesnya lihat secara visual aja ya, jadi visual aja. Jadi dihitung yang banyak digunakan sekarang ya tes dari Wisniak kalau nggak salah ya, Wisniak ya, berdasarkan pengembangan dari koreksi dari Harrington sama tes itu pakai GPRT lebih kompleks sedikit ya. Oke, jadi itu adalah konsistensi tes konsistensi biar saudara tahu bahwa data yang sudah ada, baik saudara digunakan di software apa-apa itu sudah dicek konsistensinya ya. Jadi kemudian kalau kita juga publish data ke ini, ke apa namanya, ke jurnal yang qualified seperti kemarin kita Chemical Engineering of Data, kita ini konsistensi tes ini mungkin ada 3 bulan kita ya apa namanya menunjukkan bagaimana konsistensi tes kita baru setelah itu konsisten baru data kita dievaluasi lebih lanjut, yaitu mungkin pengalaman saya kemarin ya, data glycerol mungkin ada di jurnal, data yang sudah saya cek itu dia pakai, saudara kalau mau lihat Chemical Engineering of Data ya, itu sama Pak Arif Batutah mungkin bisa di Chemical Engineering Data, lihat jurnal yang terakhir itu publish di sana, konsistensi tesnya pakai metode Wisniak ya, metode Wisniak di sana juga ada penjelasannya, pakai GI, pakai L, macam lebih kompleks lagi ininya ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Permisi Prof, saya izin bertanya. Ya, silakan. Yang untuk yang apa? Uji tes konsistensi. Kurang keras suaranya. Iya, Prof. Gak untuk yang ya. Uji tes konsistensi ini dibandingkan untuk persamaan Margules sama Wilson gitu, Prof. Misal digunakan itu untuk melihat yang lebih akurat itu dilihat dari apanya ya, Prof? Oh, ini tidak pakai persamaan Margules atau Wilson di sini ya. Oh, iya. Jadi tes di sini adalah pakai apa namanya Gibbs-Duhem, jadi harus mengikuti hukum Gibbs-Duhem ya. Jadi nggak pakai persamaan Margules atau Wilson ya. Kalau pakai persamaan Margules-Wilson jelas dia sudah pasti dia kalau persamaannya itu sudah mengikuti persamaan Gibbs-Duhem. Jadi memang kita benar-benar pure lihat dari data eksperimen, makanya biasanya kondom prediksi garisnya itu pakai Redlich-Kister expansion istilahnya ya. Ada ini kalau jauh ini saya hanya mengenalkan aja mungkin ya, jadi mungkin kita nggak akan jauh ini kalau sebagai researcher nanti yang penting saudara tahu aja, baru saudara ngecek data seperti itu ya. Tapi kalau kita sebagai engineer ya kita pakai aja data ya, pokoknya tahu aja bahwa data itu harus konsisten, itu aja. Jadi tidak menggunakan persamaan Margules maupun Wilson ya. Jadi saudara nanti coba aja nanti data yang kemarin saudara per gamma 2, data yang sudah evaluasi, coba saudara buat satu tabel lagi len gamma 1 per len gamma 2, bukan len gamma 1 bagi len gamma 2 ya, len dalam kurung gamma 1 per gamma 2, kemudian saudara hitung, kemudian saudara lawan X1 diplotkan gimana, saudara akan bisa melihat, oh kok data konsisten apa enggak data yang kita evaluasi. Ya, oke, bisa? Iya, Prof. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, akan saya kenalkan di sini. Mungkin berikutnya akan saya coba ini kan apa namanya? Bagaimana sih aplikasi kalau kita di software ya HiSys, mungkin sudah pernah menggunakan HiSys semua ya? Ada yang belum, Prof. Ada yang belum. Ya, oke, saya akan kalau sudah pernah mungkin saudara akan melihat sekarang bagaimana termodinamik di ini ya, di apa namanya? Di HiSys ya. Kalau kita buka HiSys ya, kebetulan kali jurusan di jurusan teknik kimia sudah saya buka biar nggak lama ya karena waktunya. Kita buka. ini adalah tampilan daripada HiSys, mungkin yang belum pernah lihat. Kemudian kita bisa kalau kita buat itu adalah kita di file karena kita ada open file yang sudah ada. Kemudian saya coba buat new di sini ya. Jadi kita new file ya.
Kita buat new sebentar nih, nggak jalan nih. Udah baru mulai jalan. Oke, kita new, ya kita case-nya new ya, kita akan menyelesaikan case new. Kita lihat di komponen list ya, di komponen list ini akan ada komponen di library-nya HYSYS yang saya bilang di parameter sudah parameter persamaan Wilson, apa namanya NRTL. Kita lihat Margules ada nggak nanti ya. Oke, kita add di sini, add komponennya. Umpamanya kemarin yang kita bicarakan apa komponen yang ini kok fluid liquid jadinya ya, komponen list dulu. Oke, komponen list ini sudah ada komponen listnya. Ya, kita isi dulu komponennya apa? Komponennya banyak kemana apa? Aseton ya. Kita bisa buat komponen yang lain juga ya. Komponen ini adalah kita tambahkan. Kemudian ada lagi water ya. Oh ya, kita tambahkan. Oke, di sini udah ya komponennya. Kemudian fluid packet-nya. Fluid packet. Ya. Ini kita lihat fluid packet apa persamaan yang nanti kita gunakan ya. Jadi ini ada NRTL, ada Peng-Robinson equation of state, ada apa namanya Peng-Robinson dan Tu ya, PRSP, Peng-Robinson, Starjack dan Vera dan lain-lainnya ya. Coba kita gunakan Wilson ya, Wilson ini kuak Margules ternyata sudah nggak ada ya, karena sudah mungkin dengan Wilson sudah jauh lebih akurat, ngapain lagi pakai Margules atau ya, NRTL maupun Uniquake ya. Oke, kita pakai persamaan Wilson. Ini adalah paper modelnya ideal, berarti kita untuk low pressure aja ya, karena papernya ideal. Kalau kita bisa lain, kita bisa juga buat Rayleigh Kwok maupun yang lainnya. Kita buat ideal aja dulu di sini ya. Kemudian apa metodenya? Oke, kemudian oke, kita kembali ke fluid packet. Di sini adalah Wilson ya. Wilson. Oke, komponen listnya sudah. Komponennya apa tadi? Kita bisa cek lagi, aseton dan H2O ya, dan air. Kemudian kita masuk ke simulation. Simulation, mungkin kalau saudara, nanti ini ada alirannya, ada aliran material stream, ini energy stream, ini ada unit operationnya ya. Kalau kita termodinamik, di sini udah ada, kita pakai yang eksternal sebentar. Kadang-kadang kelihatan, ini ada eksternal model ya. Eksternal model ini adalah untuk mencari equilibrium unit. Ya. Jadi ini bisa kita lihat untuk mencari equilibrium unitnya. Oke, equilibrium unit ya, Pak Saudara. Mungkin lihat sekarang mau XY plot apa, umpamanya kemarin apa PXY ya, PXY plot mungkin ya. Kita tambahkan di sini aseton, kita tambahkan mungkin kalau PXY plot pada suhu berapa kemarin? 60 ya, 60 derajat Celcius. Oke, kita lakukan plot. Nah, kita di sini ya, tapi ini kita cuma equation-nya saya nggak tahu equation apa yang Pak Wilson, nanti kita coba ya. Oke, tadi kita pakai Wilson dulu ya. Ini adalah PXY plot ya. Kita juga bisa membuat TXY plot ya. TXY plot tentunya pada tekanan berapa? Umpamanya 1 atmosfer, 1,3 kPa umpamanya ya. Kita pakai yang ini mungkin kita bisa plot ya, ini adalah TXY plot. Ya, atau kita bisa buat XY plot ya. XY plot mungkin kita bisa plot, ini adalah model XY dari aseton dan water. Jadi kalau kita tapi dengan ini kalau saudara sudah tahu, oh Wilson menghitungnya gini, ini lebih mantap lagi ya. Tapi kalau saudara tanpa gini tahu tuh, nanti banyak persamaan tuh apa, ada Wilson, Uniquake dan sebagainya ya. Oke, jadi ini bisa dari saudara untuk ngecek termodinamiknya ya. Kalau saudara main di apa namanya, kita taruh di sini dulu. Kita coba saya view lagi peletnya mana nih, model peletnya. Kita alirannya sekarang kita ini aliran ya. Ya, kita klik di sini ya. Saya komposisinya mungkin saudara buat komposisi di sini 0,4 mungkin ya.
aseton 0,4, sisanya adalah air 0,6 ya. Oke, di sini ya. Oke, kemudian kondisi ya. Kondisi ini adalah mungkin saudara buat berapa tadi? Mencari bubble pressure maupun pada kondisi tadi komposisi apa? Komposisi 0,4, 0,6 ya. Oke, kita lihat umpamanya saya ingin bubble pressure-nya berapa ya. Oke, saudara mungkin 60 derajat Celcius mungkin tadi ya, 60 derajat Celcius kita pakai. Kalau mencari bubble pressure, saudara ini adalah vapor phase fraction. Jadi hubungan antara vapor dan liquid ya. Kalau dia 0 itu adalah kalau masukkan 0 adalah bubble, kalau dia masukkan 1 itu adalah dew kalau saudara masukkan. Tapi kalau nanti saudara isi dua-duanya bisa 1 bisa 2 hitam itu dia bisa vapor yang superheated ya, ataupun subcool ya. Jadi oke. Jadi pokoknya saya ingin tahu bubble-nya ya. Bubble-nya berarti bisa 0, berarti bubble pressure-nya adalah 96,41 kPa. Kemudian kalau saya lihat 1 berarti dew pressure-nya 32 kPa ya. 32 kPa. Jadi kalau bubble pressure berapa tadi? Saudara juga bisa posisinya ya, komposisi antara kalau bubble kan given kan ini kan komposisi ini kan 0,4 ya, vapor phase-nya ya pada saat pertama kali keluar uap ini komposisinya segini. Oke, bisa di ini. Ini kita pakai persamaan apa tadi? Wilson ya, Kak. Bisa kita gunakan persamaan yang lain ya bisa ya. Jadi kita bisa gunakan persamaan yang lain. Tentunya kita harus kembali lagi ke properties ya. Properties kita tadi fluid packet ya. Jadi saudara bisa fluid packet di add lagi fluid packet-nya ya. Pokoknya yang kita sudah pelajari apa? NRTL ya. Kita NRTL mana? Ini ya. Oh kita lihat parameter ada nggak ya? Ini parameternya sudah ada semua. Ini juga dicek ya. Kadang-kadang parameternya nggak ada ya kita harus prediksi dari Univac ya. Jadi kalau parameternya nggak ada ya dianggap ideal ya. Malah ini lagi oke. Kita cek parameternya juga. Jangan lupa kita cek parameternya. Oke, kita yang basis kedua itu adalah kita ganti sini NRTL ya. Ya, basis ketiga saya tambahkan Univac juga nggak masalah ya. Oke, kita kembali lagi ke simulasi ya, simulation. Jadi kita lihat di sini komposisinya, komposisinya dia 0,82, 0,1788, coba diingat 0,8212, 0,1788 tadi pakai Wilson ya. Coba saya ganti sekarang ya, kondisinya ini adalah Wilson, sekarang ganti dengan NRTL ya, sama nggak hasilnya ya. Komposisinya 0, tadi 8212, sekarang 0,8205 ya, selisih sedikit ya. 0,1788 tadi sekarang 0,1795 ya, ada selisih sedikit wajar tapi masih dalam ring akurasi ya. Terserah saudara mana yang saudara percaya, NRTL maupun Univac. Saya kira ini sudah sepadan karena dia sepadan dalam ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kita bisa melakukan apa namanya? Flash calculation ya. Jadi kita ini kenapa ini saudara kita belum masukkan, sebentar ya. Udah ada mungkin di sini, udah keluar dia di sini. Oke, ini juga saudara bisa lihat di kondisinya. Kondisinya kalau kita nggak bubble ya, ini delete aja. Nah sekarang kita masukkan pokoknya tekanannya berapa ya? Antara bubble dan itu 70 kPa ya. 70 kPa. Ya dia akan apa? Berarti kondisinya adalah vapor dan liquid ada ya. Vapor dan bukan jenuh dia. Jadi ini 0,4 artinya dia itu adalah sekitar 49% vapor, sisanya adalah liquid. Kembali kita lihat komposisinya. Komposisinya akan beda ya. Vapor phase-nya beda, liquid phase-nya beda ya. Oke. Kalau kita masukkan lagi ininya, kondisinya umpamanya berapa tadi? 60 kPk, mungkin sekitar di bawah kita tadi masukkan tekanannya ya.
kita umpamanya di sini 20 kPa apa ya artinya? Ya ini satu ini berarti dia paper total paper ya, semua paper ya. Kita lihat di sini di komposisi sekarang dia hanya ada paper base sama ya, semua menjadi uap ya. Oke, jadi mudah kalau saudara sudah gini dengan software ini ya saudara bisa pilih. Tentunya ini saya perkenalkan aja nanti biar nggak komplit dong diajari sulit-sulit padahal pakai apa namanya software mudah. Tapi untuk memahami software itu saudara harus paham termodinamik lebih bagus lagi ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, kita bisa pakai. Nah, tolong nanti kalau sudah saudara tugas akhir mungkin baiknya harus pakai software karena kesempatan saudara belajar ini ISIS itu adalah pada saat saudara mahasiswa. Kalau sudah lewat nanti ya udah, nanti lebih percaya diri, saudara lebih memahami proses, ya, lebih tahu software, tentunya lebih cepat ngitungnya. Masa nanti pakai ngitungnya lama sekali ya, pakai ngitung, apalagi Univac ya. Itu pakai persamaan Univac aja kan sudah sulit juga, udah lama ya. Pakai persamaan Henry-L. Wilson aja. Waktu kalau dengan ISIS kita bisa cepat ngitungnya ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Ini banyak sekali fungsinya ya. Ada unit operation, belum kita unit operation. Mungkin nanti kalau saudara nanti masuk lab termo ya bisa, kita biasanya tugas akhir kita harus pakai ISIS. Nanti Pak Anas mungkin yang apa jauh lebih paham ya dia dari saya tentang penggunaan ISIS yang sekarang ya. Oke, ada ini, ada waktu untuk ini 9 menit mungkin untuk ini diskusi. Silakan kalau ada yang tanyakan. Saya izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ini untuk materi EAS-nya dari mana aja, Prof? Materi EAS mungkin nanti ya semua ya. Jadi semua mungkin nanti entah yang terakhir itu kan sama aja nanti ya. Nanti saya akan diskusikan dengan Pak Anas bagaimana ininya. Teknisnya ya biar mudah memahami ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, apakah nanti kita kasih soal dulu, saudara kerjakan apa gimana? Jadi karena ini kan tersangkut mulai chapter 10 sampai 12 ya. Ya semua berkaitan ya, nggak bisa lepas antara ini. Ya, chapter mulai hukum Henry, hukum Rolle, itu kan bubble calculation, juga calculation, konsepnya kemudian sampai ke non-ideal ya. Larutan non-ideal, kemudian konsep larutan non-ideal, Lewis-Randall, kemudian hukum Rolle juga ya, hukum Henry kan sama aja di chapter 11 juga tentang ini ya. Kemudian ke-12 aplikasinya kan sama semua. Ya silakan kalau ada yang tanya lagi, gimana sudah cukup penjelasan saya mungkin. Mohon maaf, Prof, izin bertanya. Iya. Untuk yang di fluid package tadi, yang binary koefisiennya tadi, kalau misal belum diketahui pakai Univac atau apa tadi itu, bagaimana ya, Prof? Sebelumnya. Oke. Umpamanya saudara pakai apa namanya? Binary coefficientnya nggak ada di sini ya. Iya, iya. Ya. Saudara prediksi pakai Univac. Univac di sini adalah individual pair atau semua diminta prediksi pakai Univac atau yang unknown aja, yang nggak diketahui aja sudah prediksi ya. Ini lebih, tapi harus disadari bahwa kalau dia prediksi akurasinya nggak sebagus kalau dia ada semua di sini ya. Karena akurasinya nggak sebagus gini, saudara harus dalam nanti melakukan sizing, ketemu kolomnya pokoknya distilasi, ketemu 10 ya tambahilah ya berapa itu sesuai dengan pengalaman nanti ya. Jadi nggak usah terlalu ketat ya. Jadi kalau
ketemu 10 ya 10 ngepreskan ya. Ini idealnya. Tambahin mungkin 2 atau 3 trio, saya khawatir nih saya pakai ada beberapa pairnya yang pair daripada parameternya saya prediksi ya pakai Univac, berarti akurasinya nggak sebagus kalau ada ya. Saya tambah 2 ya, berarti tadi ketemu 10 berarti 12 ya. 12 tambah efisiensi, biasanya efisiensinya kan 50% diambil, jadi saya pasang adalah 22 tray ya. Ya itu ya, atau pemisahan yang lain ya, saudara, sizing yang lain, toleransinya dibesarkan, itu aja ya. Oh, iya. Kapan saudara bisa seperti itu, tentunya adalah butuh pengalaman untuk dalam melakukan desainnya. Ya, ada lagi, silakan. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, tinggal pijat aja ini ya. Pijat ini sudah ini ya. Kalau nggak ada pijat ini sudah ya. Ini ada Univac, karena Univac PLI sama LLI itu lain-lain ini. Apa namanya? Parameternya beda kalau LLI. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, kita juga bisa, kalau yang simple ya pemisahannya adalah pakai apa namanya, separator, pakai flash calculation di sini ya, bisa ini ya. Sudah bisa lanjutkan di sini. Kita masukkan di sini, ini adalah 1. Oke. Liquid ya. Ya. Oke, kalau dia masih kuning berarti belum tersolve ya, berarti ada yang masih kurang di sini ya. Di sini masih kurang, rate-nya harus dimasukkan kalau ini ya. 1 kg per jam atau berapa ya. Ini sudah dikonversi dalam lain-lain, saudara bisa lihat konversinya nanti bisa dirubah. Unitnya pun satuannya bisa dirubah ya. Ini sudah begini, udah saudara akan dapatkan komposisi uap berapa di sini dengan flash calculation ya. Udah. Oke, saya lihat di sini aja kalau itu. Oke, di sini sudah ada juga. Komposisinya sudah ada, material stream. Di 1. Ya, saudara bisa lihat di worksheet-nya di sini, komposisi masing-masing paper dan liquidnya akan menjadi seperti ini ya. Saudara bisa rubah lagi kondisinya, PT-nya bisa dirubah lagi, dia akan apa namanya, kalau akan di kondisi kita rubah PT-nya berubah, ini umpamanya tekanannya 30 kPa berapa ininya ya. Ya, ininya tentunya komposisinya akan berubah lagi ya. Oke, jadi itu adalah apa namanya, pengenalan aja ya tentang ini. Bagaimana aplikasi di ISIS itu banyak sekali. Di fluid package-nya itu adalah, saudara kalau lihat di fluid package-nya ini akan banyak sekali model-model. Kalau dia pakai gas alam, kita banyak ada Peng Robinson ya, mungkin saudara udah di term 1 kita udah banyak belajar ya. Kemudian ada lagi macam-macam, mungkin saya sendiri nggak hafal semuanya ya. Tapi secara umum, kemudian ada khusus-khusus, ada yang pakai apa namanya, yang kalau ada amin kita harus pakai elektrolit dan RTL atau amin packet ya, macam-macam ininya ya. Itu bisa, dan kita bisa berlakukan untuk 1 unit operation, persamaan apa yang dipakai bisa, karena salah menilai persamaan nanti bisa keliru, nanti yang bisa yang keluar di atas mungkin kebalik sama yang keluar bawah ya. Jadi ini makanya harus dipahami dulu termodinamiknya bagaimana ya. Oke, saya kira itu mungkin kuliah terakhir ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin nanti kita bisa apa namanya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa nanti